Saudara-saudara sekalian, dalam video yang akan kita saksikan bersama-sama ini, akan ada pertanyaan dari Kuma mengenai yaitu apakah Yahudi seksisme? Warisan wanita Israel di zaman dulu dan sekarang, Pastor Paul Zhang. Uma, silakan. Halo Pak Paul, Pastor, Shalom, Uma. iya Pak Paul, saya mau nanya nih, kan Pak Paul pernah berkata kalau orang Israel itu kalau untuk kaum wanita nggak boleh mewarisi, nggak dapat warisan lah istilahnya gitu, kecuali dia nggak ada saudara laki-laki gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kayak begitu berarti orang Israel ini uh, uh, seksis ya gitu ya. Jadi dia nganggap sedikit kayak orang Cina ya, nggak laki-laki tuh nomor satu, perempuan kayak kelas 2 gitu ya, Pak Paul. Jadi bener gak tuh saya ngomong begitu? Enggak, Kenapa? ada namanya mother and daughter, ya. Mother and daughter. Di dalam tradisi Yahudi itu, ibu dan para wanita ini justru memegang peranan yang sangat vital. Misalnya contoh nih, kisah tentang Adam dan Hawa. Kalau tidak ada Hawa, manusia tidak akan pernah ada keturunan. Kisah Abraham dan Sarah. Kalau Sarah itu waktu itu tidak usir Hagar, maka orang Israel tidak akan punya tanah. Karena yang ambil aja nanti Ismail. Kita Musa, kalau bukan karena keputusannya Miriam dan Yokebed, maka Musa itu sudah mati dan Israel tidak punya hero, tidak punya pembebas. Ya, bahkan sampai cerita-cerita selanjutnya ya, cerita Daud ya. Ya, kalau 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 Daud itu tidak ada ibunya itu, apa neneknya dia, Ruth, yang orang Moab itu, maka Daud tidak akan pernah bisa jadi raja, katanya begitu ya. Kenapa? Karena Ruth itu yang menentukan. Jangan menikah sama Boas. Boas ini hakimnya Israel. Ya, tetapi Ruth ini yang membuat membuat keluarganya Daud ini jadi mulia karena imannya dia kepada dia konversi kan, proselit kan. Jadi mother and daughter di dalam Talmud, di dalam literatur Yahudi itu sangat berpengaruh ya, ibu dan anak itu. Dan ya sudah 10. Kalau kamu orang Yahudi, tapi ibu kamu bukan Yahudi, maka kamu bukan Yahudi. Ya, itu contohnya seperti itu. Menentukan sekali. Oh, jadi yang warisan itu tuh maksudnya zaman dulu, tapi kalau zaman modern gitu, Pastor? Enggak, Nah, udah enggak ya? kalau Maksudnya zaman zaman modern sekarang. udah hukum warisnya udah bagi rata. Tapi kalau kita zaman dulu itu, ya Oh, itu masalah gender itu tuh kenapa diprioritaskan laki-laki? Karena laki-laki kan yang menentukan politik, oh, yang menentukan dalam agama. Dia harus punya pusaka. oh. Oh, tapi kalau zaman modern kayak sekarang udah nggak Kalau berlaku. perempuan kan ikut suaminya. Jadi kalau misalnya istri menikah, maka suami tambah kaya kalau dia dapat warisan lagi. Enggak, maksudnya kalau Jadi misalnya zaman modern sekarang misalnya sebuah keluarga ada anak laki, ada anak perempuan, apakah anak perempuannya nggak akan dapat warisan atau dia akan tetap masih dapat warisan untuk zaman sekarang misalnya zaman sekarang kita hidup? dapat tetap dua-dua, tergantung mau hukum yang mana. Hmm. Kalian misalnya di Indonesia ini kan ada hukum Islam. Hukum Islam perempuan nggak dapat tuh. Nah, ya itu Dapat makanya. sebagian ya. Lelaki jatuhnya dua kalinya ya. Nah, kalau di hukum Yahudi zaman sekarang nggak begitu lagi ya, udah pakai modern jadi Enggak. 50-50 begitu, Pastor gitu. Tergantung. Enggak, tergantung. Terserah. Oh, tergantung keluarganya gitu ya. Ini yang keluarganya. Dosen Hmm. saya itu mewariskan ke anak perempuannya lebih besar malah. Walaupun menurut Yahudi tradisional itu nggak boleh. Tapi dia bilang suka-suka saya. Gitu loh. Oh, oke, oke. Oh, jadi yang Pastor ngomong tuh masuk hukum zaman dulunya gitu ya, Pastor ya. Iya.
Oke, oke. Oh iya, iya. Oke deh, oke. Ya, ngerti deh. Iya. Makasih, Pastor. Ya, Hmm. oke lanjut lagi. Terus, lagi. Jadi sekarang pakai hukum yang baru ya Israel ya, hukum yang baru. Sam- Sama seperti di Indonesia, ya ada yang masih pakai hukum agama Islam ya. Orang Yahudi juga masih ada yang pakai hukum agama Yahudi. Ya hukum waris yang ada di mana kitab bilangan apa imamat itu ya. Terutama itu laki-laki yang dapat. Tapi kalau dalam ini, kalau dalam hukum modernnya enggak. Dan yang diutamakan hukum modernnya. Kecuali ada pembicaraan kita pakai hukum agama. Gitu ya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Bilangan 27 ayat 8 berbunyi, dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Galatia 3 ayat 28 berbunyi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Rut 4 ayat 13 sampai dengan 17 berbunyi, tentang peran Rut dan Boas dalam garis keturunan Daud. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan, yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan di Allah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara-saudara sekalian, dalam video yang telah kita tonton bersama ini terdapat pertanyaan yang mungkin membuat banyak orang bingung, marah, atau menerima sepenuhnya penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Namun, apa boleh buat, inilah keimanan umat Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silakan kepada para penonton untuk menilai sendiri serta memberikan tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Pendeta Paul Zhang. Kepada para penonton Tanya Jawab TV yang terhormat, semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan edukasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan channel ini. Terima kasih.